Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil hasil diskusi kami tentang penerapan TKM pada PT Indofood dengan dosen pengampu Bu Ayu Sulasari. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Basyar Abdian dengan NIM 2132610159. Perkenalkan, nama saya Inge Widya Puspitasari dengan NIM 2132610033. Perkenalkan, nama saya Nipundri Amanda dengan NIM 2132610088. Pengertian Total Quality Management disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, merupakan pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Karakteristik Total Quality Management atau yang disebut TQM yaitu fokus kepada konsumen, obsesinya kepada kualitas, pendekatan secara ilmiah, berkomitmen dalam waktu yang panjang, bekerja sama dengan tim, memperbaiki dengan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, terdapat hubungan, dan pemberdayaan karyawan. Penerapan TQM pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk mempertahankan penerapan TQM di PT Indofood Tbk akan diambil contoh melalui anak perusahaannya yaitu Indomie. Indomie adalah produk mie instan asli buatan Indonesia. Produk ini sudah ada sejak tahun 1969. Beberapa hal yang mereka lakukan adalah ketika membuat rasa Indomie pertama di tahun 1969, rasa yang diciptakan saat itu adalah rasa kaldu ayam. Hal ini cocok dengan lidah orang Indonesia pada waktu itu. Rasa yang dibuat ini kemudian membuat Indomie menjadi populer pada saat itu. PT Indofood juga membuat harga dari Indomie terjangkau dan dengan mutu yang dijaga membuat kualitas dari Indomie tetap bagus sampai saat ini. Seiring berjalannya waktu, rasa dari Indomie juga bertambah dan menjadi beraneka ragam. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofood ingin terus menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh konsumen serta membuat banyak rasa baru untuk membuat konsumen betah membeli Indomie. Penerapan Six Sigma pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama, produk. Ada beberapa produk yang terdapat dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk seperti Indomie, Citato, Ichiocha, Citos, dan lain-lain. Indomie terbuat dari tepung terigu dengan kualitas terbaik dari Bogasari Flour Mills. Indomie memiliki beraneka ragam rasa yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. 2. Price. Indomie dapat dibeli di berbagai gerai atau supermarket. Bahkan dapat dibeli di warung di sekitar. Indomie merupakan salah satu produk yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketiga, place. Indomie dapat dibeli di seluruh gerai maupun toko dan warung di sekitar lingkungan. Indomie tersedia dan dapat dibeli hampir di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, promotion. Berbagai metode dilakukan untuk meningkatkan promosi dari produk Indomie. Promosi ini dapat dilakukan dengan cara melalui sosial media seperti Instagram ataupun Facebook. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan melalui advertisement di YouTube channel maupun lainnya. Selanjutnya,
yaitu manfaat penerapan TQM atau Total Quality Management pada perusahaan. Yang pertama yaitu penghematan biaya. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi cacat atau defek. Yang keempat, peningkatan karya. Yang keenam, membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi. Yang ketujuh, mengembangkan sistem memadai. Dan yang kedelapan, yaitu progres yang perlu digunakan duit. Next slide. Selanjutnya, ada analisis penerapan TQM dan seksinya. Yang pertama, ada meningkatkan harga saham pada perusahaan. Dan yang kedua, ada kenaikan earning per share. Next slide. Selanjutnya ada siklus produksi mie di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama ada bahan baku utama. Di sini bahan baku utamanya itu terdiri dari dua, yaitu tepung terigu dan tepung tapioka. Tepung terigu sendiri diperoleh dari biji gandum yang digiling, sedangkan tepung tapioka digunakan untuk membentuk tekstur mie menjadi lebih keras. Siklus yang kedua yaitu bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang di sini ada dua. Yang pertama ada air dan yang kedua ada alkali. Air digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, mengkontrol kepadatan dan suhu adonan, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya, sehingga bahan-bahan tersebut dapat tersebar secara merata dalam adonan. Yang kedua ada alkali. Alkali ini merupakan campuran dari zat antioksidan, pengemulsi, pengatur keasaman, pengental, pengembang, pewarna, mineral, dan penguat rasa yang aman untuk dikonsumsi dan berfungsi untuk membentuk warna, rasa, dan mutu mie instan lebih baik. Yang ketiga, ada sistem persediaan bahan baku. Sistem persediaan bahan baku yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan ini sebelum masuk ke gudang, bagian penerimaan barang di gudang akan mengkontrol jumlah barang yang diterima berdasarkan pesanan atau yang biasa disebut dengan purchase order. Dan selanjutnya Departemen Quality Control akan mengambil contoh untuk memeriksa mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada penyusunan. Kegiatan pengeluaran bahan baku untuk jenis tepung dilakukan dengan cara diangkat oleh kuli angkut. Yang ketiga, ada pengeluaran. Bahan baku yang dikeluarkan mengikuti sistem first in, first out atau FIFO, yaitu bahan baku yang pertama masuk ke gudang dikeluarkan lebih dahulu dari gudang untuk proses produksi. Yang D, itu ada proses produksi yang terjadi. Proses produksi yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur yang pertama ada mixing atau percampuran. Proses mixing ini adalah proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari material tepung dan air alkali. Campuran antara air dan beberapa ingredient yang ditentukan, sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Yang kedua, proses produksinya yaitu pressing atau pengepresan. Selain adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengepresan adonan. Yang ketiga, ada slitting atau pembentukan uraian. Suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Yang keempat, ada steaming atau pengukusan. Proses selanjutnya adalah proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dan menggunakan in-stream box atau mesin yang memiliki tekanan upah yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Yang kelima, ada cutting atau folder atau pemotongan dan pencetakan. Pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi dua bagian sama panjang. Kemudian, mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Yang keenam, ada frying atau penggorengan. Proses penggorengan adalah suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas.
Yang ketujuh, pada cooling atau pendinginan. Ruangan pendingin ini adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk menghembuskan udara segar ke min yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Next slide. Selanjutnya ada kecacatan yang sering terjadi pada produksi Indomie di PT Indofood Sumber Makmur Tbk. Yang pertama ada gencet mie. Kecacatan ini disebabkan oleh mesin yang tidak sinkron. Bearing cat blower tidak berputar, invite goyang, dan keras. Yang kedua, kecacatan gencet bumbu. Kecacatan ini disebabkan oleh pemasangan bumbu yang tidak pas atau tidak rapi. Kecacatan yang ketiga yaitu ada potongan. Kecacatan ini disebabkan oleh potongan mie yang tidak standar, di mana bisa kurang dari 15 cm dan lebih dari 16 cm. Kecacatan yang keempat adalah suhu. Kecacatan ini disebabkan oleh suhu tidak standar dari long sealer atau end sealer, sehingga kemasan tidak lengket. Sebaliknya, jika suhu tidak standar, akan membuat kemasannya gosong atau terpotong. Dan kecacatan yang terakhir yaitu sayap. Kecacatan ini disebabkan oleh setting cutting, pemotong, atau mesin pemotong, kemasan cacat, dan mesin cuttingnya kotor. Next slide. Untuk menemukan penyebab masalah dalam hal itu, perlu dianalisa dengan fishbone diagram untuk membuat data presentase lebih terarah. Maka dianalisa dengan fishbone cacat seperti di bawah ini. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indonesia. Yang pertama, improve atau memperbaiki. Dilihat dari diagram sebab akibat, pada tahap analis maka dilakukan perbaikan pada faktor penyebab. Perbaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Yang kedua, mesin. Yang ketiga, material. Yang keempat, metode kerja. Selanjutnya, kontrol atau mengendalikan. Yang pertama, perlu adanya pengarahan yang tepat dan pengawasannya yang ketat untuk tenaga kerja saat melakukan aktivitas di pabrik. Selanjutnya, mengawasi jalannya aktivitas packing dan menganalisa setiap kesalahan atau masalah yang ada dalam unit pengantongan tersebut. Yang ketiga, tahap improve yang diterapkan dalam kurun waktu tertentu untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Yang keempat, prosedur-prosedur didokumentasikan dan dijadikan pedoman standar kerja dan dipasang pada titik strategis yang mudah terbaca sehingga para pekerja selalu mengikuti standar yang sudah ditetapkan dalam bekerja. Analisis SWOT pada PT Indofood Sumber Makmur Tbk. Yang pertama, strength atau kekuatan. A. Kualitas bahan baku raw materials. Bahan baku yang digunakan oleh PT Indofood sudah terpercaya, berkualitas, dan juga menjunjung tinggi nilai kesehatan. B. Diversifikasi produk. PT Indofood Tbk memproduksi berbagai produk makanan dan minuman sehingga produknya beraneka ragam. C. Inovasi. Inovasi merupakan bagian yang penting bagi kemajuan PT Indofood ini. Mereka selalu menyediakan beraneka ragam rasa sehingga bisa menyesuaikan dengan
selera masyarakat. D. Kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan Indofood dibangun sejak 1968 hingga sekarang, memiliki predikat yang baik di mata pelanggan dan masyarakat. Kredibilitas Indofood tidak hanya karena kualitas produk yang baik, tetapi mereka juga melakukan corporate social responsibility. Yang kedua, weakness atau kelemahan. A. Antisipasi pesaing. Indofood kurang cepat dalam merespon pesaing yang menjual produk di bawah harga yang mereka tetapkan. Hal ini bisa menjadikan pelanggan akan beralih kepada produk lain. B. Persaingan internal. Maksudnya, banyaknya produk yang dikeluarkan Indofood menjadi hal yang seperti senjata makan tuan, karena perusahaan banyak memproduksi barang yang sama, sehingga pangsa pasarnya akan berebutan. C. Bahan baku impor. PT Indofood ini bahan bakunya impor, sehingga jika nilai rupiah terhadap dolar naik, maka harganya juga akan naik. Yang ketiga, peluang atau opportunities. A. Diversifikasi produk. B. Pertumbuhan selera konsumen. C. Target pasar. Target pasar yang diincar oleh perusahaan Indofood ini tidak kaku. Mereka menciptakan produknya untuk semua kalangan dan gender. D. Perkembangan teknologi. Yang keempat, ancaman atau threats. A. Pesaing. Banyak perusahaan di luar yang memproduksi barang sama seperti apa yang diproduksi PT Indofood. Hal ini akan berpotensi menyebabkan persaingan pada perusahaan tersebut. B. Fluktuasi nilai tukar rupiah. PT Indofood ini kan banyak mengambil bahan baku dari impor. Jadi, apabila nilai tukar rupiah menurun, maka harganya akan naik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.